Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris dari kelas 9A akan membacakan kitab Safinatun Najah dengan pasal sebab-sebab tayamum dan perkara yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana fasal suwiji, asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satu ana telu. Pangdul ma'i suwiji kesepen banyu, wal mardu lan lara, wal ihtiyaju lan butuh ilahi maring banyu, ya atase hayawani karena nelake hayawan, muhtaramin kang den mulyaake, wa ghairul muhtaramin utawa hayawan kang ora den mulyaake iku sitatun ana 6. Tariku sholati suci wong kang tinggal salat, wazanil muhsani lan wong kang zina muhsan, wal murtadu lan wong kang murtad, wal kafiru lan wong kafir, harbiyu kang bangsa merangi, wal kalbu lan asu, al ukuru kang galak, wal hinsiru lan celeng. Pasal perkara yang menyebabkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, sepi tidak ada air atau sepi, yaitu jika tidak ada air maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, orang yang sakit meskipun ada air tapi boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, butuhnya air karena untuk minumnya hewan yang dimuliakan. Contoh hewan yang dimuliakan adalah 1, ada kambing, ada sapi, ada kucing dan lain-lain. Dan adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6, yaitu 1, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat termasuk makhluk atau hewan yang tidak dimuliakan. Yang kedua, orang yang zina muhsan. Zina muhsan adalah zinanya seorang yang sudah memiliki atau sudah bersuami istri. Yang ketiga, orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, termasuk makhluk yang tidak dimuliakan. Orang kafir juga termasuk makhluk yang tidak dimuliakan. Yang ke-6, ada anjing galak. Anjing galak termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Dan ke-6, yaitu babi, termasuk makhluk yang tidak dimuliakan karena menjijikan. Oke, lanjut pasal yang kedua, menjelaskan tentang syaratnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun utawi iku ana fasal suwiji, surutu tayamum utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun ana 10. Ayakuna rupane yen ta ana apa tayamum biturabin kelawan nganggo lebu. Wa ayakuna lan yen ta ana apa aturabu lebu tahirun kang suci. Wala yakuna lan yen ta ora ana apa turab iku mustakmalan dadi debu kang mustakmal. Wala yukhalitahu lan yen ta ora nyampuri ing lebu apa dakikun glepung, wanahu lan sepadane dakik, banyak sidahu lan yen ta nejo sapa wong, banyam sahalan yen ta ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong, wayadihi lan tangan lorone wong, bidor batang ini kelawan 2 pukulan, banyuzilan najas banyuzilan yen to ngilangi sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitan, banyastahida lan yen to nemen-nemeni sapa wong fi kiblati ing dalem arah kiblat qablahu ing dalem sadurunge tayamum, banyakuna lan yen to ana apa tayamum iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjinge waktu, wa ayyatayammam lan yen to tayamum sapa wong likulli fardin maring saben-saben fardu siji. Syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama, tayamum harus menggunakan debu. Jadi tidak boleh menggunakan benda selain debu, harus menggunakan debu. Yang kedua, debu tersebut harus suci. Tidak boleh menggunakan debu yang telah digunakan untuk bersuci, tidak boleh. Dan debu tidak mustakmal. Debu tersebut tidak mustakmal atau setelah digunakan untuk bersuci. Dan debu tidak bercampur dengan
pasir atau yang lainnya, dan menyengaja untuk mengambil debu. Jadi berniat untuk mengambil debu untuk bertayamum, mengusap wajah. Jadi batasan mengusap wajah adalah contoh mengusap wajah setelah mengambil debu, terus diketuk mengusap wajah dari atas ini. Nah, lalu bagian jempolan ini ditaruh di bawah dagu. Nah, itu cara untuk mengusap wajah. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Contohnya lagi, jadi semua, misal ada orang memiliki jam atau gelang, itu harus dilepas karena berbeda dengan wudhu. Kalau tayamum itu kalau mempunyai gelang atau apa itu harus dilepas karena nanti khawatir kalau debu tersebut tidak terkena kulit. Di contoh menggunakan debu di sebelah tangan yang ini dulu. Jadi ini setelah sampai siku tekan. Jempolan tidak boleh ditaruh lalu ditarik ke atas. Nah, sama seperti yang kiri juga sama. Selanjutnya menghilangkan najis. Sebelum melakukan tayamum kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis ini yaitu contoh, misal kita tidak sengaja memegang kotoran burung atau cicak dan lain sebagainya, itu bisa dihilangkan dengan air seadanya atau secukupnya. Nah, yang selanjutnya sebelum melakukan tayamum harus menghadap kiblat. Nah, jadi mencari arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Tayamum dilakukan setelah masuknya waktu. Selanjutnya tayamum dilakukan untuk sholat fardu, tapi tayamum tersebut jika seseorang sudah melakukan salat fardu 1, maka ingin melakukan salat lagi, maka harus melakukan tayamum lagi. Itu perbedaan dari tayamum dan wudu. Pasal yang ketiga, fardu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal furudut tayamum utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku nakutu robi mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. As-salisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi ngusap wajah. Ar-rabiu utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini nemungka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku tartibu terurut bainal mashataini ing dalam antarané rong ngusapan. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama memindah debu. Contoh memindah debu yaitu bisa mencari debu yang putih, itu biasanya tambah pada dinding atau kaca. Nah, contoh seperti ini. Jadi mengambil debu. Nah, contoh ini bersamaan dengan niat. Pertama ngambil bersamaan dengan niat, nawaitu tayammum al-istibaati sholati fardhon lillahi ta'ala. Langsung diketuk dan digunakan. Yang kedua niat. Niat ini
bersamaan dengan memindah berdebu yang pertama. Contoh, nawaitu tayammum al-istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Itu adalah niat tayamum. Yang ketiga, mengusap wajah, yang sudah dijelaskan pada bab syaratnya tayamum. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai ke sikut yang telah dipraktekkan di bab yang sebelumnya. Dan kelima, tertib dari kedua usapan. Oke, pasal yang terakhir adalah pasal yang menjelaskan beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal tilatu tayamum utawi pira-pira perkara kang batalake tayamum iku salah satu ana telu. Marupane perkara abdolan kang batalake apa ma alwudu ing wudu, mariddatu lan murtad, watawa humul mai lan nyono ana banyu ing tayamama lamun tayamum sapa wong evang dihi krana ora ana banyu. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga. Yang pertama adalah suatu perkara yang membatalkan wudhu, itu termasuk membatalkan tayamum. Contoh seperti memegang kulit wanita yang bukan mahram, dan murtad atau keluar dari agama Islam, masuk membatalkan. Dan menemukan air, bila orang tersebut tayamum karena tidak ada air. Cukup sekian materi yang telah saya bacakan. Saya Faris dari kelas 9A. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.